Baik, saya akan menjelaskan tentang elektroensefalografi atau EEG gitu ya. Jadi ini adalah alat untuk mengukur gelombang otak. Mungkin sebagian dari Anda, sebagian besar gitu sudah pernah melihat yang seperti ini ya. Jadi katanya otak manusia itu dibagi menjadi beberapa gelombang gitu. Jadi delta, theta, alfa, beta, dan gamma. Kalau misalnya alfa itu adalah gelombang ketika kita sedang tidur atau misalnya kita sedang relax gitu. Terus kemudian beta itu adalah ketika kita sedang aktif, sedang berpikir. Terus gamma itu adalah konsentrasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini nanti saya akan jelaskan bahwa ini tidak sepenuhnya benar seperti ini, dan ada banyak asumsi yang kita ambil untuk bisa mengatakan hal-hal yang seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasarnya dulu tentang EEG. Secara simple gitu ya, EEG itu apa? Jadi definisi dari loop ini sangat simpel. Jadi apabila Anda meletakkan sebuah disk dari metal gitu, yang kemudian kita sebut sebagai elektroda. Jadi seandainya ada metal disk gitu, bulat kecil, terus kemudian kita tempelkan ke tengkorak kepala gitu. Nah, metal itu nanti akan dapat mengambil voltase yang diproduksi oleh otak. Apabila Anda masih ingat, voltase itu adalah perbedaan potensial elektris gitu ya. Nah, metal itu nanti bisa mengambil potensial elektris tersebut, terus kemudian nanti bisa kita rekam. Nah, ini yang disebut sebagai elektroensefalogram. Jadi ada beberapa istilah. Elektroensefalogram itu adalah datanya, elektroensefalograf itu adalah gambarnya gitu ya. Gram itu adalah apa yang di pick up oleh metalnya, graf itu adalah apa yang terus kemudian digambarkan. Grafi, elektroensefalografi itu adalah metodenya gitu. Jadi tapi untuk lebih simpelnya kita menggunakan EEG untuk semuanya saja gitu ya. Kita review sebentar tentang brain imaging. Jadi ini adalah grafik tentang yang menjelaskan beberapa metode untuk kita bisa melihat fungsi otak atau meneliti otak gitu ya. Saya jelaskan dulu. Jadi di bagian x-aksisnya ini adalah resolusi temporal gitu ya. Jadi seberapa cepat dari sebuah fenomena terjadi kita bisa mengambil datanya gitu ya. Jadi bisa dari milisecond, bahkan sub milisecond, bahkan sampai berbulan-bulan. Jadi semakin ke kiri itu resolusi temporalnya semakin cepat. Jadi bisa langsung mengambil misalnya di bagian kiri sini, artinya ketika ada kejadian misalnya otak aktif itu kita bisa langsung mengambil data tersebut seketika. Tapi kalau di kanan ini artinya kalau ada kejadian terus kemudian kita masih menunggu agak lama dulu, kemudian baru kita bisa mengobservasi datanya. Lalu kemudian di resolusi spasial ini adalah seberapa spesifik, seberapa detail secara area kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat aktivitas otak secara keseluruhan, sampai mungkin kita bisa melihat sampai sinapsis gitu ya, koneksi antar sinapsis. Nah, dari dua aksis ini, kemudian di sini ada beberapa metode-metode yang saat ini itu sering digunakan. Nah, EEG itu berada di sini ya, EEG. Mungkin Anda bisa juga tahu fMRI berada di sini. Oke, saya jelaskan. Perbedaan antara EEG dan fMRI bisa dilihat. Jadi di sini yang berbeda adalah di x-aksisnya. Jadi EEG itu lebih ke kiri, fMRI lebih ke kanan. Artinya EEG itu bisa melihat aktivitas otak secara lebih cepat gitu ya, seketika, bahkan sampai milisecond, sub milisecond gitu ya. Ketika bagian otak aktif itu langsung kita bisa mengobservasi itu. Kalau fMRI itu relatif lebih lambat. Jadi areanya aktif dulu, terus mungkin nanti 3 detik, 5 detik gitu baru terobservasi oleh alatnya gitu ya. Tapi EEG dan juga MEG nanti akan saya jelaskan perbedaan di antara keduanya. Itu yang jelek adalah resolusi spasialnya gitu ya. Ya tidak jelek tapi relatif lah ya, beda tergantung tujuan penelitiannya. Tapi relatif
lebih luas, maksudnya adalah kita hanya bisa melihat sampai pada level otak secara keseluruhan. Nanti saya akan jelaskan bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa EEG, misalnya kita mengukur gelombang otak terus kemudian kita mengatakan dari EEG terdapat aktivasi di bagian lobus temporal, itu kita tidak bisa mengatakan seperti itu gitu ya. Ada mungkin beberapa pengecualian kita bisa mengatakan seperti itu, tapi secara umum biasanya tidak gitu ya. Nah, kalau fMRI ini dia lebih ke bawah gitu ya, jadi dia bisa sampai melihat ke layer gitu. Jadi layer di cortex ini kan nanti ada beberapa layer gitu. Jadi mana yang paling bagus tentu saja tergantung gitu ya. Kalau misalnya kita ingin melihat sampai level sinapsis, itu alat-alat ini tidak ada yang bisa dilakukan gitu ya. Tidak bisa melihat sampai level sinapsis, kita harus sampai melihat ke sini. Nah, kenapa kita tidak pakai ini gitu ya? Nah, masalahnya ini adalah analisis pada level sel gitu ya. Jadi single unit patch clamp calcium imaging electron microscopy ini adalah ketika penelitian neuroscience dilakukan pada sel. Jadi selnya diambil dulu, otomatis manusianya, selnya itu tidak lagi terhubung dengan manusianya gitu ya. Diambil dulu terus kemudian dilakukan penelitian. Nah, itu di situ. Jadi biasanya untuk penelitian-penelitian yang non-invasif, yang artinya adalah tidak sampai melakukan perusakan pada pasien, itu menggunakan EEG, MEG, fMRI, PET imaging juga gitu. Nah, perbedaan antara EEG dan fMRI itu tadi sudah saya jelaskan bahwa EEG itu resolusi temporalnya sangat bagus, dalam artian ketika terjadi aktivitas di otak itu bisa seketika langsung kita mendeteksi itu. Kalau fMRI itu sedikit lebih lama, ketika ada aktivitas otak itu mungkin 3 detik 5 detik itu baru bisa terdeteksi oleh fMRI. Tapi bedanya fMRI itu resolusi spasialnya lebih bagus, kita bisa mengatakan aktivasi di hippocampus, aktivasi di anterior cingulate cortex, aktivasi di primary audio cortex dan lain sebagainya. Kalau EEG kita tidak bisa mengatakan sampai sedetail itu gitu ya. Oke. Jadi ini adalah brain imaging secara keseluruhan. Mungkin Anda bingung, EEG apakah brain imaging juga? Nah, ini perbedaannya adalah kita bisa mengatakan EEG itu adalah functional brain imaging. Jadi kita mencitra bukan struktur otaknya, tapi mencitra aktivitas otaknya saja. Oke. Jadi data EEG itu seperti apa? Jadi kurang lebih ini adalah data EEG sebenarnya. Ini data otak saya kalau nggak salah. Jadi ini bagian setiap garis biru ini dari kiri ke kanan itu adalah satu elektroda gitu ya, satu metal disk yang ada di kepala saya. Terus nanti ke kanan itu adalah waktu. Jadi ini waktu 22 detik, terus ini waktu 26 detik itu. Jadi ini baru 4 detik saja. Terus ini ke bawah ini adalah masing-masing elektrodanya, nanti ada labelnya gitu. Jadi nanti saya akan menjelaskan juga nama-nama ini maksudnya apa, CP1, FT7, CP4 dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini contoh visualisasi aktivitas otak. Bukan aktivitas otak tapi aktivitas elektrodanya seperti apa gitu. Terus ini yang garis-garis ungu ini sebenarnya adalah data eksperimen. Jadi di eksperimen ini saya diperdengarkan sebuah suara gitu yang diulang berkali-kali gitu ya. Suaranya diulang berkali-kali, tit 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 gitu. Setelah itu datanya kita potong-potong relatif terhadap kemunculan suaranya di sini. Jadi ini garis nolnya ini adalah waktu kemunculan suara. Lalu nanti kita bisa melihat pola aktivitas otak relatif terhadap kemunculan suara. Ini nanti saya akan menjelaskan sedikit, namanya analisis event related potential. Jadi salah satu bentuk analisis EEG gitu ya. Oke, jadi secara keseluruhan seperti itu. Kita lihat dari sejarahnya dulu bahwa pengukuran EEG itu sebenarnya kalau teman-teman mencari itu biasanya nama yang paling muncul adalah Hansberger gitu ya. Dia memang yang pertama mencoba merekam aktivitas elektrik otak, tapi itu pada manusia. Kalau pada hewan itu sudah dilakukan duluan oleh Richard Catton ini. Dia merekam aktivitas elektrik otak pada hewan. Kalau nggak salah ayam atau tikus, saya lupa gitu ya.
menggunakan mirror galvanometer. Jadi alatnya seperti ini. Ini dasar cara bekerjanya agak rumit, jadi tidak perlu saya jelaskan gitu ya, karena harus menjelaskan tentang kelistrikan. Nah, kita fokus ke sini. Ini hasil Becker. Jadi yang pertama kali merekam aktivitas elektris pada manusia. Nah, dia juga yang pertama kali menemukan gelombang alfa dari otak kita gitu ya. Nah, yang menarik adalah sebenarnya dia itu ingin mencoba membuktikan telepati itu ada atau tidak gitu ya. Telepati ya, jadi mengirimkan sebuah pikiran ke orang lain. Karena ceritanya dulu dia itu pernah ikut dalam tentara gitu sebagai, kalau nggak salah, medis di tentara gitu. Lalu suatu saat dia kecelakaan di medan perang, itu kecelakaan bukan karena musuh tapi karena kesandung atau apa gitu ya, kecelakaan. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian dia mendapatkan surat dari kakak perempuannya yang menanyakan keadaan dia gitu, baik-baik saja apa enggak gitu. Nah, sejak saat itu dia terus membatin gitu ya, kok bisa ya kakakku merasa aku tidak baik-baik saja padahal aku berada jauh di sini, kakakku berada jauh di sana gitu. Kemudian apakah ini telepati gitu ya. Nah, terus kemudian dia mempunyai hipotesis bahwa kita bisa telepati gitu ya. Jadi kakak perempuannya itu mengirim si Hans Berger itu waktu dia kecelakaan terus sampai hampir meninggal itu dia mentransmitkan pikirannya ke kakaknya, terus kemudian kakaknya itu menerima gitu ya. Tapi terus kemudian dia melakukan, apakah bisa telepati itu pakai apa? Apakah pakai listrik gitu. Terus akhirnya melakukan pengukuran EEG pada manusia, pada dirinya sendiri. Nah, ini salah satu gambar awal EEG gitu ya. Yang bawah ini adalah referensi, maksudnya adalah ini untuk ini bukan gelombang otaknya, yang atas yang gelombang otaknya. Nah, dari sini bisa terlihat seperti ada pola-pola yang naik turun gitu. Jadi misalnya di sini ini gelombang alfa, terus kemudian ini gelombang alfa. Nah, dia menduga bahwa ini adalah basis dari telepati gitu ya. Tapi sebelum Anda berpikir jauh-jauh ke sana, itu tidak benar gitu ya. Jadi ini bukan telepati, oke? Jadi ini hanya aktivitas otak manusia. Oke. Kita masuk ke dasar neural perekaman EEG. Jadi dalam pengukuran sensor kita harus tahu dulu dasar asumsi sebenarnya apa sih yang kita rekam gitu ya. Karena nanti dengan memahami seperti itu kita nanti bisa lebih baik dalam melakukan interpretasi pada fenomena-fenomena yang kita observasi. Oke, jadi sedikit review gitu ya. Jadi ini otak kita, ya bukan otak kita ya, otak orang lain gitu ya. Tapi otak kita bentuknya hampir seperti ini gitu ya, secara umum seperti ini. Otak ini terdiri atas gyrus dan sulcus gitu ya, lipatan-lipatan ini. Jadi yang gunungan ini gyrus, yang lipatan ke dalam ini adalah sulcus. Ini nanti penting gitu ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, otak manusia itu terdiri atas sel-sel neuron gitu, sel gitu ya. Jadi kumpulan massa ini itu sebenarnya adalah kumpulan sel-sel kecil yang neuron ini, yang mereka saling mengirimkan potensial aksi gitu ya, mengirimkan informasi berupa listrik antar sel gitu ya. Jadi ini kalau masih ingat, ini adalah action potensial. Ketika listriknya itu tidak melebihi ambang batas maka tidak terjadi potensial aksi. Seandainya listriknya mencapai ambang batas maka akan terjadi potensial aksi. Kemudian listriknya akan merambat gitu ya dari satu sel ke sel yang lain gitu ya. Jadi memang otak kita itu bekerja dengan listrik gitu. Jadi apakah kemudian ini yang kita rekam gitu ya? Hampir gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak mengukur potensial aksinya gitu ya. Tapi yang kita ukur adalah ketika listrik itu mengaktifkan sel yang lain. Jadi listrik kan berjalan di badan sel ini, di akson ini, berjalan di akson, terus kemudian nanti akan nempel ke sinapsis dari sel selanjutnya. Lalu sel selanjutnya akan aktif. Nah, itulah yang kemudian akan termanifestasi sebagai potensial listrik yang bisa kita rekam. Ya. Jadi
Sebenarnya aktivitas yang direkam oleh EEG itu bukan dari potensial aksi neuron itu sendiri gitu ya, tapi secara teknis disebut sebagai PSP, post synaptic potential. Jadi adalah potensial yang muncul pada neuron-neuron post synaptic. Kemudian tidak semua neuron dapat direkam aktivitasnya. Ini batasan yang pertama gitu ya. Aktivitas individual sel ini terlalu kecil gitu ya, untuk bisa kita observasi dari luar kepala, karena kita merekamnya kan dari luar kepala. Jadi aktivitas individual sel ini terlalu kecil sehingga yang direkam oleh EEG itu adalah aktivitas serentak dari jutaan sel gitu ya. Jutaan sel yang aktif secara tersinkronisasi di area-area tertentu. Itu kan biasanya aktivitas kognitif membutuhkan jutaan sel aktif. Lalu kemudian tidak semua neuron dapat direkam aktivitasnya. Biasanya data EEG itu merekam aktivitas dari namanya sel piramidal. Jadi sel piramidal itu ini. Jadi bentuknya karena mirip-mirip piramidal. Sel piramidal ini adalah sel output dan input utama di otak manusia di bagian cerebral cortex. Jadi di bagian permukaan korteks ini, jadi bukan subkorteks ya. Di permukaan korteks ini isinya adalah piramidal, sel piramidal, dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Posisi sel piramidal itu dia serenjang terhadap permukaan korteks. Maksudnya serenjang adalah membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau permukaan korteksnya seperti ini, maka bentuk selnya seperti ini gitu ya. Kalau permukaan korteksnya seperti ini, maka bentuk selnya seperti ini gitu. Nah, ini nanti penting akan saya jelaskan gitu ya. Jadi diingat-ingat, otak terdiri atas gyrus dan sulcus, lipatan-lipatan ini. Terus kemudian di setiap area ini korteks terdiri atas neuron piramidal yang dia posisinya serenjang atau membentuk 90 derajat dari permukaan korteks. Kemudian ketika sel ini teraktivasi, dia akan memancarkan potensial elektris gitu ya. Jadi mungkin Anda masih ingat gitu ya, ini adalah tangan kanan ya, hukum tangan kanan. Maksudnya adalah ketika misalnya ini adalah kawat dia menghantarkan arus listrik gitu, itu nanti potensial aksi voltasenya, perbedaan gradien elektrisnya itu akan terobservasi pada searah dengan arah dari kawatnya gitu ya. Jadi dia kalau kawatnya menghadap ke atas gini, berarti potensial aksinya akan terpancar ke vertikal gini. Lalu kemudian di setiap aktivitas elektris akan ada aktivitas magnetis. Jadi makanya disebut sebagai elektromagnetis gitu ya. Nah, arah dari magnetis itu adalah serenjang dari arah ini, dari potensial elektris gitu ya. Jadi ini adalah elektris, terus ini adalah magnetisnya gitu. Makanya hukum tangan kanan seperti ini ya. Jempolnya itu adalah arah elektris, yang jari-jarinya ini adalah arah magnetisnya. Kenapa ini saya jelaskan? Ini adalah perbedaan apa yang diukur dari EEG dan MEG. Jadi EEG itu elektroencephalografi, MEG itu magnetoencephalografi ya. Jadi ini kayak kembaran gitu, tapi sebenarnya berbeda. Yang diukur itu berbeda. Kalau EEG kita mengukur ini garis hijaunya ini. Jadi ketika sel piramidal tadi teraktivasi secara listriknya, dia akan memancarkan potensial listrik ke arah yang serial dengan posisi sel piramidal ini ya. Lalu kemudian di saat yang bersamaan sel ini juga akan memancarkan magnetic field, medan magnetis di arah serenjangnya. Jadi kalau MEG itu yang diukur adalah biru-birunya ini, yang EEG itu yang diukur adalah bagian yang serial dengan arah sel. Itu satu. Komplikasi yang lain gitu ya. Dan di sini juga sudah terlihat gitu ya. Tadi saya menyebutkan bahwa posisi sel piramidal itu serenjang terhadap permukaan korteks. Gitu ya. Jadi otak kita terdiri atas lekukan-lekukan ini ya, gyrus dan sulcus gitu.
sementara sel posisinya serenjang terhadap lekukan-lekukan ini gitu ya. Otomatis potensial elektris yang terpancar dari aktivitas sel tersebut itu tidak selamanya mengarah ke luar gitu ya. Jadi misalnya bisa dibayangkan selnya ada di katakanlah di sini gitu ya. Nah, karena posisinya serenjang, maka yang akan terdeteksi nanti di area sini dan di area sini gitu ya. Seandainya sel yang aktif adalah di area sini gitu ya, maka yang pancaran pancaran potensi elektrisnya itu akan berada di sini dan di sini gitu ya. Itulah kenapa seandainya kita menaruh metal plates di sini, elektroda di sini gitu ya, kemudian kita mendapatkan aktivitas elektris di sini, itu tidak melulu asalnya dari area sini gitu ya. Bisa jadi areanya dari aktivitas otak yang lain di sini, tapi karena arah selnya ke sini gitu ya, arah selnya ke sini sehingga dia di datanya potensi elektrisnya terekam di elektroda yang di sini gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kita tidak bisa pasti mengatakan apabila elektroda ini mendapatkan sinyal aktivitas otak itu berarti asalnya berada di area sini, itu enggak pasti karena bisa dari mana saja. Nah, analogi yang sering digunakan itu adalah ibaratnya itu kita seperti merekam suara stadion gitu ya, tapi dari luar. Jadi misalnya Anda merekam suara stadion sepak bola lagi pertandingan tapi Anda di luar gitu ya. Ketika Anda merekam seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi mengenai si A duduk di sini, si B duduk di situ, terus kemudian si C ngomong ini, si D ngomong itu gitu ya. Itu tidak bisa. Kita hanya bisa melihat aktivitas-aktivitas besar. Misalnya ada yel-yel gitu ya, yel-yel dari supporter, nyanyi-nyanyi, atau misalnya ada suara ramai gitu. Ketika ada suara ramai berarti mungkin ada sesuatu yang terjadi, apakah itu gol, apakah itu pelanggaran, penalti dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengetahui sumbernya itu dari mana gitu ya. Jadi itu teknis yang cukup complicated, cukup membuat rumit pengukuran EEG gitu ya. Dan ini secara matematis sampai sekarang belum ada solusinya gitu ya. Ada beberapa cara untuk menanggulangi hal ini, tapi itu secara matematis sebenarnya masih impossible gitu ya. Oke, jadi itu adalah tentang dasar pengukuran EEG-nya. Sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai alat-alat EEG itu apa saja gitu ya. Kalau di kelas besar biasanya kita akan melakukan demonstrasi, tapi karena ini adalah video saya akan menunjukkan alatnya saja. Oke. Jadi ini adalah biasanya itu bentuknya skematik urutannya seperti ini. Jadi ini ada amplifier, terus nanti amplifier nanti saya akan tunjukkan, terus kemudian nanti elektroda yang metal tadi, metal, terus kemudian nanti menempel di cap atau tudung kepala yang dipasangkan ke partisipan. Lalu kemudian amplifier akan dihubungkan dengan komputer gitu ya. Lalu biasanya kalau yang lab-lab lumayan tapi ini tergantung ya. Kalau lab-lab yang agak advance itu komputernya ada dua. Yang satu untuk merekam EEG, yang satu untuk memberikan stimulus ke partisipan gitu ya. Terus biasanya amplifier ini sumber listriknya itu dari baterai. Jadi sangat tidak disarankan EEG ini nyolok langsung ke listrik PLN gitu ya. Karena kita menyambungkan metal ke kepala orang gitu ya. Jadi seandainya ada lonjatan potensial elektris, terus kemudian amplifiernya rusak, listriknya bisa langsung ke kepala orang gitu. Sehingga listriknya diisolasi dari listrik PLN, jadi menggunakan baterai. Oke, jadi ini adalah amplifier. Ini yang paling mahal gitu ya dari alatnya. Jadi biasanya amplifier ini unit yang paling mahal. Jadi amplifier ini sesuai namanya amplify itu artinya membesarkan gitu ya, membesarkan sinyal. Karena tadi aktivitas otak, sel-sel otak itu sangat kecil gitu ya, dan gampang dirusak oleh yang lain gitu.
sehingga kita harus membesarkan sinyal dari otak tersebut gitu ya. Nah ini bentuknya seperti ini, nanti saya akan tunjukkan amplifier yang kita punya di fakultas. Amplifier ini salah satu spesifikasi utamanya itu adalah sampling rate ya. Sampling rate itu mungkin Anda sudah belajar dari pengukuran GSR, seberapa cepat kita mensampel data. Jadi data otak, aktivitas otak ini adalah data analog. Maksudnya ya misalnya seperti ini ya, data analog. Data analog itu seperti data gelombang gitu ya, halus. Sementara komputer yang kita gunakan itu datanya data digital gitu ya. Sehingga amplifier ini juga berfungsi dalam mengubah data analog menjadi data digital. Jadi misalnya ini adalah sinyal aslinya, kemudian kita sampel gitu ya. Kita sampel setiap waktu tertentu. Kemudian dari data sampel ini terus kita merekonstruksi sinyal ini gitu ya, sinyal analognya. Nah, Anda bisa lihat seberapa rapat kita mensampel datanya akan semakin merepresentasikan bentuk aslinya. Jadi contohnya seperti ini adalah gelombang 8 Hz gitu ya. Apabila kita melakukan sampling gelombang 8 Hz ini dengan sampling 100 Hz, itu nanti representasi gelombangnya itu juga akan mirip dengan aslinya gitu ya. Tapi kalau misalnya data gelombang 8 Hz kita sampling dengan 10 Hz gitu ya. 10 Hz itu artinya dalam 1 detik kita melakukan sampling 10 kali. Sementara gelombang 8 Hz artinya dalam 1 detik ada 8 gelombang, 8 gunungan dan ini lembahan ini gitu ya, ada 8 gelombang. Ketika kita samplingnya hanya 10 Hz padahal gelombangnya 8 Hz, itu nanti rekonstruksi sinyalnya akan berbeda. Jadi ini yang biru ini ya, yang hitam ini adalah data aslinya, terus kemudian yang biru kita sampling 10 Hz itu menjadi rekonstruksinya berbeda dari data aslinya. Ini namanya aliasing error gitu ya. Sehingga yang paling bagus adalah sampling rate-nya itu semakin tinggi gitu ya. Semakin tinggi sampling rate maka akan semakin mendekati sinyal aslinya. Tapi tentu saja itu juga akan semakin mahal alatnya gitu. Sebagai ilustrasi, alat yang kita punya sekarang ini sampling rate-nya itu bisa sampai 16.000 Hz ya. 16 kHz. Jadi itu sudah sangat memadai gitu ya. Biasanya kalau di riset itu 1000 Hz, 1 kHz artinya dalam 1 detik kita mengambil 1000 data ya. Tapi alat yang akan Anda pakai untuk praktikum itu sampling rate-nya kalau tidak salah 250 Hz. Jadi dalam 1 detik ada 250 data gitu ya. Ini amplifier. Terus kemudian alat yang cukup penting yang lainnya adalah elektroda. Ini adalah yang tadi saya sebutkan metal disc atau besi yang kita tempelkan di kepala. Elektroda ini terbagi atas beberapa jenis, ada yang basah kering gitu ya. Kalau basah itu nanti pakai gel dalam pengaplikasiannya, gel elektrolit untuk membantu menempelkan metal ini ke kepala, karena kepala ini kan juga ada rambutnya, ada minyaknya dan sebagainya, sehingga butuh bantuan konduktivitas dari kepala ke gel ke elektroda ini. Ada juga yang kering bentuknya seperti sisir ini bisa langsung kontak langsung dengan kulit gitu ya. Bisa langsung kontak kulit, jadi tidak perlu gel. Apakah ini lebih bagus daripada yang ini? Itu tidak tentu. Elektroda basah itu memberikan data yang paling bagus gitu ya. Karena konduktivitasnya bagus, nempel dengan kulit. Elektroda kering itu kelebihannya adalah pemakaiannya lebih simpel, jadi tinggal tempel saja. Kalau elektroda basah kan kita harus memberikan gel ini satu-satu. Nanti Anda akan praktek gitu ya, memberikan gel ini. Kemudian elektroda juga terdiri atas pasif dan aktif. Nah, kita juga punya keduanya. Jadi elektroda pasif itu hanya metal saja. Nanti yang terdeteksi di metal ini akan dikirim ke amplifier gitu ya, amplifier. Tapi kalau elektroda aktif itu di sini sudah ada amplifiernya duluan, jadi diamplifikasi 2 kali sehingga data yang terekam di sini lebih bagus gitu ya daripada yang
pasif gitu ya. Nah, sebenarnya dalam kondisi ideal itu elektroda yang paling bagus adalah yang basah dan pasif gitu ya, karena itu yang paling merepresentasikan aktivitas otak gitu ya. Tapi biasanya kondisinya tidak ideal karena nanti saya sebutkan beberapa noise atau yang merusak data. Misalnya ruangan ada alat listrik yang lainnya, nah itu nanti akan merusak data, sehingga biasanya elektroda aktif itu nanti akan lebih bagus gitu ya. Oke, saya akan menunjukkan beberapa alat yang kita miliki. Oke, jadi di sini ini adalah manekin kepala gitu ya. Manekin kepala ini nanti ada fungsinya. Untuk praktikum kita akan mencoba, jadi nanti Anda akan berurusan dengan kepala ini. Lalu ini adalah tudung untuk menaruh elektrodanya. Di sini peletakan dari elektroda ini nanti akan saya jelaskan juga, ada sistemnya sendiri gitu ya. Jadi ini tempat untuk meletakkan elektrodanya. Kemudian ini ada amplifier. Ini adalah alat terbaru yang kita miliki. Jadi ini juga yang paling canggih yang kita miliki gitu ya. Untuk standar riset internasional ini sudah sangat cukup, lebih dari cukup gitu ya. Amplifier ini sebenarnya bisa sampai banyak sekali. Jadi ini sebagai contoh, ini jumlah elektrodanya ini ada 64. Jadi 64 nanti kepalanya penuh akan elektroda gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa lebih banyak gitu ya. Ini bisa sampai 256 kalau nggak salah. Jadi sampai sekujur kepala itu elektroda semua. Tapi 64 itu sudah lebih dari cukup untuk keperluan riset biasanya. Oke. Nah, yang akan Anda gunakan untuk praktikum itu bukan ini gitu ya. Kita akan menggunakan yang lebih kecil gitu ya, karena ini untuk latihan. Ini dari emotif gitu ya. Ini amplifiernya memang lebih kecil dari ini gitu ya. Kalau ini kan satu unit sendiri, sementara ini unit portable gitu. Nah, ini memang lebih kecil karena memang kemampuannya sedikit, bukan sedikit, banyak di bawahnya ini gitu ya. Jadi ini sampling rate-nya itu tadi saya jelaskan sekitar 250 Hz. Dalam satu detik itu sekitar 250 data sampel. Kalau yang ini bisa sampai 16.000 gitu ya. Jadi satu detik 16.000 sampel. Nah, ini lalu kemudian elektroda. Ini adalah elektroda untuk emotif yang kecil ini gitu ya. Jadi bisa dilihat kepingan seperti ini. Oke. Nah, di tengah-tengahnya ini ada semacam metal gitu ya. Ya, metal yang nanti kita kasih gel gitu. Kita tempelkan di misalnya kulit kepala, kita tempelkan terus kemudian kita kasih gel gitu ya. Ini elektroda pasif gitu ya. Jadi ini hanya metal saja, terus kemudian kabelnya nanti langsung nyolok ke amplifier. Kalau yang ini elektrodanya berbeda ya. Bisa dilihat elektrodanya seperti ini. Ini masing-masing ini sudah ada labelnya ya. Sama sebenarnya, di ujungnya ini hanya ada fokus. Di ujungnya ini hanya ada kayak semacam besi gitu ya. Ya, ada besinya gitu. Kemudian cara pakainya, karena ini untuk cap yang ini kita menggunakan gel. Jadi gelnya itu seperti ini. Konsistensinya mungkin seperti gel ini, gel apa? Minyak rambut gitu ya, minyak rambut yang minyak rambut gel gitu ya. Lalu kemudian cara kita memberikan gelnya itu adalah dengan menggunakan suntikan ini. Tapi jangan khawatir, ini suntikannya ini tumpul ya. Oke, suntikannya ini tumpul. Jadi karena kita akan menempelkan ke
kepala partisipan sehingga suntikannya jangan sampai yang runcing gitu ya. Jadi nanti Anda bisa bayangkan nanti gelnya kita masukkan ke dalam suntikan sini gitu ya. Terus kemudian kita ini di sini udah ada lubangnya ya. Sama juga dengan emotif ini juga ada, sini ada lubangnya. Oke. Jadi gelnya disuntikan ke sini, ke setiap lubang ini satu, lalu kemudian ditempelkan elektrodanya, ditempelkan snap gitu ya. Jadi memang membutuhkan waktu agak lama. Anda bisa membayangkan untuk memberikan gel ke setiap titik ini itu memang agak lama. Jadi biasanya kalau misalnya 64 ini ya, 64 elektroda itu paling enggak membutuhkan waktu sekitar 20 menit gitu ya. Kalau sendiri mungkin 30 menit, kalau berdua mungkin bisa 15-an menit, kalau misalnya sudah ahli banget mungkin 10 menit bisa gitu ya. Tapi nanti juga perlu latihan untuk memberikan gel yang bagus, karena kalau gelnya terlalu banyak itu juga tidak baik gitu ya. Kalau terlalu sedikit juga tidak baik gitu. Jadi harus sangat berhati-hati dalam memberikan gel itu. Oke, jadi secara umum itu adalah penjelasan mengenai alatnya. Oke. Nah, tadi mungkin Anda lihat ini. Jadi ini pemasangan setiap titiknya ini tidak ngasal gitu ya. Jadi udah ada sistemnya gitu. Jadi ini yang namanya di sini namanya sistemnya 10-20. Lalu ini contoh cap yang lain dari merek yang lain gitu. Oke, jadi kenapa kita membutuhkan sistem peletakan seperti ini gitu ya. Jadi agar konsisten, karena bentuk kepala orang itu berbeda-beda, sehingga kita membutuhkan satu garis besar gitu ya, standar peletakan yang seandainya kita mengatakan satu elektroda itu bisa dikatakan hampir sama untuk semua orang gitu ya. Walaupun tentu saja pasti ada variasi dalam peletakan elektrodanya gitu. Nah, kenapa disebut sebagai sistem 10-20? Jadi menggunakan beberapa penanda di kepala. Jadi penanda di kepala ini ada 4. Yang pertama adalah nasion dan inion. Nasion ini adalah pas berada di ini di antara dua mata gitu ya. Jadi pas kalau misalnya hidung Anda tidak mancung itu di bagian penjorokan di sini jorok bagian di antara dua mata ini. Lalu kemudian inion ini bagian belakang, di bagian tengkorak belakang nanti Anda coba dirasakan itu bagian leher belakang terus diurutkan ke atas, itu nanti tiba-tiba Anda akan merasakan ada tonjolan gitu ya. Nah, tonjolan itu adalah inion. Lalu kemudian itu adalah landmark dari depan ke belakang. Lalu kiri ke kanan itu pakai telinga. Sebenarnya bisa dari telinganya bisa dari mana saja, tapi biasanya yang standar itu di bagian ujung dari pina ini. Jadi daun telinga sampai ujung atas ini. Nah, itu di situ adalah tragus gitu ya. Oke, tragus depan telinga, ujung tulang rahang. Jadi kalau misalnya Anda rasakan dipencet sini terus gerakan rahang itu nanti akan terasa. Nah, itu adalah tragusnya. Nah, dari 4 titik ini kemudian kita mengambil garis lurus gitu ya, dari nasion ke inion, depan ke belakang, terus dari kiri ke kanan, depan ke belakang, kiri ke kanan gitu. Nanti lokasi pertemuan dua garis ini menjadi tengah-tengah gitu ya. Itu adalah tengah-tengah kepala kita. Nah, di sini Anda melihat elektrodanya ada F4, D4, B4, C3, F3 dan lain sebagainya. Maksudnya adalah hurufnya ini menunjukkan kira-kira lokasi kepala, misalnya frontopolar, frontal gitu ya, sentral, temporal T, P parietal, O occipital gitu ya. Jadi cukup mudah ya. Lalu kemudian angka-angka genap 2, 4, 8, 6 gitu ya.
itu adalah untuk elektroda-elektroda yang di kanan kepala. Lalu yang ganjil itu di kiri kepala. Oke. Jadi T3 itu adalah temporal kiri, T4 temporal kanan gitu. Kemudian Z ini untuk yang di tengah-tengah, yang di tengah-tengah kepala gitu ya. Jadi kayak tadi kita mengambil ukuran nasion ke inion, terus kemudian kita cross dengan kiri ke kanan, itu nanti tengah-tengah kepala itu menjadi CZ, sentral Z gitu. Lalu kemudian nanti setiap titiknya kita hitung jarak 10% atau 20%. Jadi misalnya CZ ke kiri kita ambil misalnya ukuran dari kiri ke kanan berapa gitu ya. Kita ambil 20% dari ukuran itu. Lalu kemudian itu untuk menentukan jarak dari CZ ke C3. Lalu kemudian 20% lagi dari C3 ke T3, 10% dari T3 ke tragus kiri. Lalu CZ ke C4 20% dari ukuran kiri ke kanan ya. 20% dari ukuran kiri ke kanan. Jadi misalnya kiri ke kanan adalah 100 gitu ya, meskipun nggak mungkin 100 gitu. Kiri ke kanan 100, maka 20%-nya adalah 20 cm, maka CZ ke C4-nya adalah 20 cm. Nah, nanti Anda akan untuk praktikum pertama adalah untuk melakukan pengukuran sistem 10-20 ini pada manekin. Jadi pada kepala ini Anda akan mengukur kira-kira lokasinya di mana. Jadi ini nggak pakai cap dulu gitu ya. Tujuannya adalah agar Anda semakin familiar dengan labelingnya ini, label. Jadi ketika saya mengatakan CZ atau PZ itu Anda terbayang posisinya kira-kira di mana gitu ya. Oke. Jadi itu tentang beberapa alat yang akan digunakan. Kemudian saya akan menjelaskan, melanjutkan lagi tentang dasar teorinya gitu ya. Bagaimana misalnya tadi masih apabila Anda masih ingat gitu ya, di awal kita mendapatkan penjelasan mengenai gamma, beta, alfa, theta, delta gitu ya, seolah-olah otak itu memunculkan gelombang-gelombang ini. Padahal data otak tadi Anda juga bisa lihat kok seperti ini gitu ya. Jadi ini di mana betanya, ini mana alfanya gitu ya. Ini tetanya di mana gitu. Nah, sebenarnya kalau dari data seperti ini saja kita tidak bisa melihat secara kasat mata, misalnya gamma, beta itu tadi ya. Ada beberapa pengecualian, misalnya alfa itu cukup mudah untuk dilihat gitu ya, karena dia lumayan besar. Tapi biasanya agak susah kita bisa melihat gelombang-gelombang ini gitu ya. Jadi bagaimana dari data ini, data gelombang yang seperti ini kita bisa mengambil informasi tentang gamma, tentang beta, tentang alfa gitu ya. Nah, untuk mengetahui hal itu kita harus tahu dulu dasar-dasar tentang gelombang gitu ya, dan ini berlaku untuk segala jenis gelombang. Oke, yang dimaksud dengan gelombang itu kan ini ya. Jadi tadi satu gelombang itu adalah satu gunungan dan satu lembahan gitu ya. Ini adalah satu gelombang. Terus kemudian panjang gelombang itu adalah jarak antara ini gunungan dengan gunungan. Amplitudo ini adalah tingginya gunungannya ini dari titik nol gitu ya. Jadi ada panjang gelombang, lalu kemudian satu gelombang itu didefinisikan seperti apa, lalu amplitudonya seberapa gitu. Lalu kemudian ada juga namanya fase. Fase itu adalah ketika gelombang yang sama gitu, tapi dia agak bergeser secara waktu gitu ya. Misalnya atas dan bawah ini sebenarnya gelombang yang sama, tapi yang bawah ini sedikit lebih cepat daripada yang atas gitu ya. Jadi dia fasenya berbeda. Nah, ini disebut fase. Sebagai contoh, ini adalah data EEG yang kemudian saya olah biar memunculkan data gelombang 7 Hz saja gitu ya. Ini adalah 7 Hz. Jadi dalam 1 detik itu nanti ada 7 gelombang. Nah, ini naik turunnya, terus kemudian seberapa, ini kan besar, terus ini kecil gitu ya. Nah, itu adalah amplitudonya. Jadi di sini amplitudonya besar, di sini amplitudonya kecil. Tapi gelombangnya sendiri itu masih sama, tetap 7 terus gitu ya. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai gelombang sinus gitu ya.
Sinus seperti di kalkulus itu kan ada sinus ya, sinus konstan itu, sin konstan, ini disebut sebagai gelombang sinus ya. Nah, gelombang sinus yang murni itu biasanya tidak pernah kita temukan di dunia alami gitu ya, apalagi gelombang otak. Jadi gelombang otak itu bentuknya itu bukan gelombang sinus murni seperti ini, seperti yang ini juga gitu ya. Jadi ini data yang sudah diolah sangat agresif dan tidak merepresentasikan aktivitas otak yang sebenarnya gitu. Oke. Yang biasanya kita observasi itu sebenarnya adalah percampuran dari beberapa gelombang sekaligus. Jadi ini sebagai ilustrasi, ini adalah gelombang 5 Hz. Jadi dalam 1 detik ada 5 gelombang dengan amplitude 1 microvolt. Jadi kalau EEG itu biasanya microvolt ya satuannya. Kemudian ketemu dengan gelombang 10 Hz, satuannya 1 microvolt. Kemudian 40 Hz, satuannya setengah microvolt gitu ya. Nah, ketika semua gelombang ini bercampur, itu nanti bentuknya akan seperti ini, data yang seperti ini. Nah, data yang seperti ini yang biasanya kita observasi gitu ya. Jadi bukan yang theta, beta, gamma gitu enggak, tapi semua gelombang itu bercampur baur menjadi satu gitu ya. Dan ini sangat simpel gitu ya. Ini sangat simpel. Jadi hanya 3 gelombang dicampur menjadi satu. Ketika gunungan ketemu gunungan, maka akan semakin meningkat amplitudenya. Ketika lembahan ketemu lembahan, maka akan semakin menurun. Ketika misalnya gunungan ketemu gunungan lagi, dia akan berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi biasanya yang kita observasi itu ini, kita tidak mendapatkan informasi tentang ini gitu ya. Katakanlah ini alfa, ini beta, ini gamma gitu ya. Itu kita tidak bisa melihat dari kasat mata saja alfa, beta, gammanya di mana, itu tidak bisa. Tapi karena dengan dasar seperti ini, bahwa gelombang yang kita observasi itu adalah percampuran dari gelombang sinus, otomatis kita juga bisa melakukan sebaliknya. Dalam artian gelombang yang seperti ini kita bisa melakukan istilahnya dekomposisi. Jadi ibaratnya itu kayak kita kalau ini kita mencampurkan warna gitu ya, merah, kuning, hijau dicampur menjadi warna apa ya. Nah, kalau ini dari cat kita pisah-pisah warna warna primernya gitu ya. Komposisinya ini merahnya berapa, hijaunya berapa, birunya berapa gitu. Itu mungkin kita lakukan gitu ya. Sehingga tadi kita bisa mendapatkan informasi mengenai alfa, beta, dan gamma dan seterusnya gitu. Itu yang disebut sebagai transformasi Fourier gitu ya. Jadi data gelombang itu sebenarnya bisa kita dekomposisi seperti tadi cat, kita melakukan ibaratnya unmixing the paint gitu ya. Catnya itu di unmix, dilihat komposisinya apa saja, di unmix. Data EEG biasanya kita bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah time domain. Nah, kita bisa melakukan analisis transformasi Fourier untuk melihat frekuensi-frekuensi yang membentuk gelombang ini itu apa saja gitu. Jadi makanya kita bisa mengatakan, oh ini ada gelombang beta, ini ada gelombang alfa, ini ada gelombang theta dan lain sebagainya. Itu mungkin dilakukan gitu ya. Tapi ini tidak menjadi fokus dalam praktikum nanti gitu ya. Dalam artian nanti Anda tidak perlu menghitung ini karena ini cukup rumit gitu ya. Salah satu prosedur yang sangat rumit di fisika dan matematika. Oke. Tapi intinya adalah Anda mengetahui bahwa gelombang yang Anda dapatkan itu biasanya seperti ini. Untuk bisa mendapatkan alfa, beta, theta, gamma itu harus dilakukan analisis transformasi Fourier gitu ya. Nanti akan mendapatkan dari data ini alfanya seberapa, betanya seberapa, gammanya seberapa dan lain sebagainya. Oke, baik. Kemudian ini adalah pembahasan yang sangat penting juga sebagai dasar EEG gitu ya. Yang disebut sebagai noise dan artifact ya. Jadi tadi saya menjelaskan bahwa gelombang EEG itu sangat-sangat sensitif. Karena kita mengukur sesuatu yang sangat kecil gitu ya.
sementara badan kita itu juga memproduksi sinyal yang lebih besar gitu ya. Jadi noise dan artefak ini adalah segala gelombang yang terdeteksi oleh sensor EEG yang tidak berasal dari otak gitu ya. Biasanya noise ini berasal dari lingkungan gitu ya, juga dari tubuh kita sendiri gitu. Oke. Sebagai simulasi ini gambaran gitu ya. Misalnya kita membuat sebuah signal, maksudnya adalah ibaratnya ini adalah gelombang otak kita gitu ya. Gelombang otak yang asli. Oke. Porsinya sama tadi, misalnya gelombang 4 Hz 10 mikrovolt ditambah 8 Hz 15 mikrovolt gitu ya. Yang kita observasi adalah gelombangnya seperti ini. Oke. Kemudian kita mensimulasi membuat noise gitu ya. Noise adalah 50 Hz, 100 Hz, 40 Hz, 2 Hz. Anda bisa lihat misalnya gelombang otaknya cuma 4 Hz, 8 Hz, 13 Hz, 20 Hz. Sementara noise-nya itu sampai 50, 100, 40 gitu ya. Jadi sangat besar amplitudenya. Frekuensinya sangat tinggi, frekuensinya, amplitudenya juga sangat tinggi. Jadi ini 10, 15, 19, ini 20, 25, 19 gitu ya. Ini noise yang lebih lambat misalnya. Jadi ini noise-nya, ini simulasi, bukan data otak sesungguhnya. Nah, kita compare. Jadi ini adalah data simulasi gelombang otak kita. Kemudian ini adalah simulasi gelombang noise-nya atau pengotor datanya. Nanti akan kita dapatkan ini yang biru. Yang biru ini ya. Yang data EEG yang akan kita observasi itu yang biru ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa gelombang otak kita ini tertutupi oleh noise-nya gitu ya. Jadi sangat susah sekali melihat pola gelombang otak aslinya. Ini yang oranye ini adalah data gelombang otaknya, hanya sebagai ilustrasi. Pada kenyataannya kita tidak tahu bentuk data aslinya seperti apa. Yang oranye ini seperti apa gitu ya. Sehingga noise ini biasanya perlu kita tanggulangi gitu ya. Perlu kita mitigasi. Nah, cara yang pertama untuk mitigasi itu adalah dengan mengenali noise itu apa saja. Jadi kita untuk membersihkan data dari noise, kita harus mengerti dulu noise-nya itu sumbernya dari mana saja, lalu karakteristiknya seperti apa saja. Oke. Jadi pertama kita harus mengetahui karakteristiknya. Noise yang pertama itu adalah yang paling banyak muncul, itu adalah noise dari listrik gitu ya. Listrik PLN ya. Karena PLN itu kan sebenarnya listriknya alternating gitu ya, bolak-balik, listrik arus bolak-balik. Dalam artian listriknya itu enggak yang mengalir terus seperti air gitu, enggak, tapi mengalirnya itu bolak-balik 50 Hz. Dalam artian dalam 1 detik listriknya itu bolak-balik 50 kali. Nah, itu akan menjadikan adanya interferensi mengganggu data dari EEG ya. Nah, ini sumbernya dari segala sesuatu yang menggunakan listrik gitu ya. Jadi monitor, terus kemudian komputer, lampu, AC, semuanya karena hidup kita dikelilingi oleh listrik, otomatis ini adalah noise yang tidak terelakkan. Jadi dalam setiap eksperimen kita akan mendapatkan noise ini gitu ya, noise dari listrik, line noise. Kalau di Indonesia noise listrik ini 50 Hz, kalau di Amerika itu 60 Hz. Di Eropa 50 juga. Oke. Nah, tapi untungnya line noise ini cukup mudah untuk kita kurangi, untuk kita buang. Tidak bisa buang sepenuhnya, tapi bisa kita kurangi gitu ya. Jadi data, kalau Anda mengukur data mentah itu biasanya pasti ada line noise-nya. Jadi datanya seperti ini, kemudian setelah diolah untuk menghilangkan noise 50 Hz ini nanti akan sedikit lebih baik gitu ya. Jadi ini data yang tanpa noise dari listrik gitu. Nanti ada beberapa cara untuk melakukan pembersihan data ini. Noise selanjutnya yang paling sering muncul itu adalah kedipan mata ya. Ya tentu saja karena seperti Anda lihat tadi. Jadi ini gitu ya. Ini kan ini mata partisipan
ini sangat dekat dengan mata, dan ketika kita berkedip itu akan muncul juga potensial elektris di area tersebut ya, dan itu akan mengganggu EEG, dan ini amplitudenya jauh lebih besar daripada gelombang otak. Jadi contohnya di sini ini rata ini adalah gelombang otak, terus kemudian ketika ada kedip itu langsung seperti ada gunungan di sini gitu ya. Nah, biasanya kemunculan dari gunungan ini di elektroda yang dekat dengan mata gitu ya. Misalnya ini FP, AF, terus kemudian ya biasanya FP sama AF. Jadi elektroda yang memang dekat dengan mata. Jadi di sini ini FP, ini AF, kadang-kadang bisa sampai F juga gitu ya, sampai F di sini. Jadi biasanya terdeteksi di elektroda yang di area sini. Noise dari mata juga ini adalah ketika melirik-lirik. Jadi misalnya melirik kanan kiri atau atas bawah. Itu juga nanti akan memunculkan noise di gelombang otak. Nah, bentuknya itu cukup unik. Jadi kalau misalnya blink atau kedipan mata itu bentuknya mungkin hanya seperti ini saja, seperti gunungan. Kalau lirikan mata itu bentuknya itu biasanya akan terpolarisasi antara kanan dan kiri. Dalam artian misalnya kanan positif, kiri negatif gitu ya. Jadi nanti bentuknya itu agak kotak. Jadi istilahnya boxcar gitu ya. Bentuknya itu boxcar. Jadi kalau Anda melihat data kok bentuknya kotak seperti ini, itu bukan data otak gitu ya. Otak tidak memproduksi data seperti ini gitu. Jadi ini adalah hasil dari lirikan mata gitu ya. Lirikan mata, dan biasanya kalau di gambar itu bentuknya seperti ini, di kanan merah, di kiri biru gitu. Nah, itu pasti lirikan mata. Jadi yang dari lirikan mata ini namanya HEOG dan VEOG, maksudnya horizontal dan vertikal EOG. EOG tadi ini elektrookulograf, maksudnya adalah elektris yang muncul dari okulo itu mata gitu ya. Jadi termasuk blink itu tadi juga EOG. Oke, selanjutnya disebut sebagai EMG, elektromiograf. Mio itu adalah otot gitu ya. Jadi karena kepala kita juga isinya otot semua, sehingga otot itu juga ketika aktif itu juga mengeluarkan potensial listrik gitu, dan itu diambil oleh EEG juga. Nah, EMG ini dia karakteristiknya itu cukup rapat gitu, karena aktivitas dari otot itu dia frekuensinya sangat tinggi, jadi sehingga bisa terlihat cukup jelas di data. Sebagai contoh ini EMG yang muncul di bagian kiri sini gitu. Jadi EMG ini biasanya munculnya seperti apa? Misalnya otot di sini itu kan menggerakkan mulut gitu, atau menggerakkan mata, atau menggerakkan rahang. Nah, itu biasanya akan muncul di EEG juga. Jadi misalnya menelan gitu ya. Misalnya ini adalah ketika menelan ada gelombang yang sangat rapat muncul secara temporer gitulah di bagian sini. FT itu berarti frontotemporal, bagian depan tapi agak ke kiri, agak ke samping gitu ya. Nah, itu adalah ketika menelan. Lalu kemudian ini adalah bagian T, jadi gambarnya di sini di bagian atas telinga gitu. Nah, ini biasanya ini karena partisipan itu menekan gigi, menekan rahang gitu ya. Jadi bisa karena tegang gitu ya. Jadi kalau misalnya eksperimennya kok membuat orang tegang, sementara beberapa orang itu kan ada kebiasaan kalau dia tegang itu terus kemudian menekan rahang itu nanti akan terlihat juga. Terus ini juga EMG di seluruh kepala. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, mungkin dia menelan atau ngapain gitu ya. Tapi sangat terlihat jelas bahwa ini bukan data dari otak, ini data dari otot gitu, karena kerapatannya jauh berbeda dibandingkan data-data yang lain. Oke. Selanjutnya tadi adalah yang sumbernya dari tadi listrik ya, terus kemudian sumbernya dari partisipan.
Nah, kalau ini sumbernya dari alatnya. Nah, ini tadi misalnya elektrodanya itu nempelnya kurang bagus gitu, atau bergeser sedikit, atau seluruh kepala dia misalnya partisipannya agak bergeleng sehingga seluruh kepalanya Anda bisa membayangkan misalnya capnya ini bergeser gitu ya, set gitu, bergeser, itu nanti akan muncul sebagai kurang lebih seperti ini. Nah, ini namanya channel noise gitu ya. Nah, yang seperti ini biasanya tidak bisa kita apa-apakan. Ini harus kita buang gitu ya, karena tidak ada data otak di sini gitu. Data otak tertutupi oleh potensial elektris yang dari pergerakan elektroda ini. Lalu kemudian gelombang alfa, tadi saya menyebutkan bahwa gelombang alfa ini cukup mudah dilihat secara kasat mata gitu ya. Seandainya Anda sudah sering melihat data EEG itu nanti kelihatan ketika ada gelombang alfa itu dia cukup menonjol gitu. Jadi misalnya ini adalah gelombang alfa. Nah, gelombang alfa itu di beberapa penelitian itu dianggap sebagai noise gitu ya. Karena apa? Gelombang alfa itu munculnya ketika partisipan itu ngantuk. Jadi seandainya Anda memberikan eksperimen pada partisipan tugas apa gitu, menonton sesuatu terus kemudian ngantuk, itu kan akan mengotori hasil dari eksperimen Anda, dan juga di EEG-nya juga akan muncul gelombang alfa seperti ini. Jadi kadang-kadang gelombang alfa ini kita anggap sebagai noise, walaupun juga beberapa penelitian mungkin fokus ingin melihat gelombang alfanya ya, maka tidak dianggap sebagai noise gitu ya. Lalu kemudian yang lain-lain misalnya dari ECG atau elektrokardiogram yang dari jantung. Nah, kalau dari jantung karena jantung ini adalah generator listrik paling besar di badan kita, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika ada denyut jantung itu dia akan kadang-kadang tergantung konfigurasi EEG-nya ya, itu kadang-kadang bisa di pick up oleh bisa diambil oleh elektroda. Nah, kalau bentuknya seperti ini, seperti duri-duri. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti data Anda mengandung data dari EKG, gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tapi kalau sudah jadi data, biasanya agak tricky untuk menghilangkan ini, gitu ya. Kemudian selain detak jantung, yang berhubungan dengan jantung juga adalah denyut darah. Jadi di kepala Anda kan juga, kepala kita juga isinya pembuluh darah. Dan itu berdenyut-denyut, dan elektroda itu ketika bergeser sedikit saja itu dia akan langsung rusak datanya, sehingga ketika elektroda misalnya pas di atas pembuluh darah lalu kemudian berdenyut-denyut, itu juga nanti akan terlihat denyutannya seperti ini ya, dan ini juga merusak data gitu. Nah, biasanya frekuensi rendah, jadi misalnya ini lambat gitu ya, frekuensinya rendah. Lalu kemudian error teknis, tadi saya sudah menjelaskan aliasing error itu juga noise ya. Ketika amplifiernya sampling rate terlalu rendah, jadi sampling rate-nya terlalu rendah di sini, data yang seharusnya bentuknya seperti ini dari sananya kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi karena samplingnya kita terlalu rendah, jadi rekonstruksi terhadap datanya itu tidak sesuai dengan yang aslinya. Nah, ada semacam rule of thumb atau cara gampangannya, frekuensi yang bagus itu seberapa. Nah, itu rule of thumb-nya adalah menggunakan sampling rate 3-4 kali lipat dibandingkan frekuensi yang akan Anda ukur. Jadi katakanlah begini, untuk penelitian event related potensial, biasanya gelombang yang dilihat adalah 0 sampai 30 Hz gitu ya. Otomatis sampling rate minimal itu sekitar misalnya 30 Hz kali 4 berarti 120 Hz gitu ya. Jadi 120 Hz itu sudah dikatakan cukup bisa untuk melihat sampai 30 Hz gitu. Tapi memang biasanya kalau di penelitian kita menggunakan sampling rate kalau bisa setinggi-tingginya agar merepresentasikan gelombang sesuai dengan aslinya. Oke. Nah, ini adalah beberapa cara beberapa noise dan artefak yang akan muncul di data EEG gitu ya. Nah, bagaimana agar data kita bebas noise itu? Itu tidak mungkin gitu ya.
Tidak mungkin data kita bebas noise karena akan ada noise. Yang paling simpel kedipan mata. Kita tidak mungkin meminta partisipan untuk tidak berkedip selama eksperimen kan. Juga detak jantung kan nggak mungkin. Atau misalnya listrik gitu ya. Dalam eksperimen biasanya stimulusnya dari komputer otomatis akan membuat interference listrik gitu ya. Jadi pasti akan ada noise di data kita. Nah, biasanya yang paling bisa kita lakukan adalah meminimalisir kemunculannya, ya. Jadi kata-katanya di sini adalah there is no substitute for clean data. Maksudnya data bersih itu nggak ada gantinya. Kalau data Anda kotor itu udah nggak bisa diapa-apain. Mau di manuver pengolahan datanya seperti apa itu susah, ya. Tapi kalau datanya bersih, relatif bersih, itu nanti akan lebih bagus gitu ya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya ya? Misalnya untuk mengurangi interferensi listrik maka ruangannya dibikin minim kabel, minim monitor ya seadanya aja gitu ya. Bahkan kadang-kadang ruangannya itu dibuat seperti Faraday cage. Jadi nanti Anda coba bisa cari Faraday cage. Itu nanti kalau dikasih Faraday cage itu bahkan kayak sinyal HP pun tidak bisa masuk misalnya gitu ya. Jadi gelombang listrik dari luar tidak bisa masuk. Atau misalnya membuat untuk mengurangi pergerakan partisipan, kayak tadi pergerakan kepala sedikit saja berusaha merusak data, otomatis eksperimen harus menyesuaikan gitu. Partisipan duduk dengan tenang gitu ya. Lalu kemudian gelnya juga harus memadai, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Pemasangannya elektroda juga harus berhati-hati. Lalu kemudian sebisa mungkin jangan mendesain penelitian EEG itu di mana partisipan bergerak gitu ya. Karena kalau partisipan udah bergerak itu susah sekali untuk kita menghilangkan noise dari pergerakan itu. Memang ada beberapa penelitian yang melakukan pengukuran ketika partisipan bergerak itu, tapi pasti metode untuk membersihkan datanya saja itu udah sangat sulit gitu ya. Nah, jadi dari desain penelitiannya sendiri harus menyesuaikan dengan keterbatasan dari alatnya. Nah, itu tadi adalah tentang dasar alatnya. Lalu setelah kita punya data, lalu diapakan gitu ya. Kalau di psikologi mungkin istilahnya interpretasi datanya itu seperti apa gitu ya. Nah, biasanya di psikologi itu kita tidak melihat data secara mentahnya gitu ya. Jadi kita tidak melakukan interpretasi pada visualnya seperti ini gitu ya. Kalau neurolog mungkin mereka akan melihat ke visualnya, apakah ada epilepsi, apakah ada abnormalitas gelombang yang menjadi indikator misalnya tumor gitu ya. Nah, itu bisa dilihat secara kasat mata. Tapi kalau di eksperimen psikologi biasanya kita menggunakan partisipan normal, maka kita tidak melihat dari kasat matanya, sehingga kita harus melakukan analisis kuantitatif gitu ya, yang disebut sebagai fitur extraction. Jadi ekstraksi fitur. Jadi dari data itu kita apakan untuk kita mengambil kesimpulan gitu ya. Ini ada berbagai cara, tidak hanya satu. Yang paling simpel time domain analysis, tadi di bagian awal sekali saya menjelaskan sedikit tentang event related potential. Jadi hanya melihat pola gelombang relatif terhadap kemunculan stimulus gitu ya. Dan biasanya analisisnya cepat gitu. Jadi misalnya stimulus, lalu kita analisis 500 milidetik setelah kemunculan stimulus itu saja. Itu ada. Jadi ini salah satu cara paling populer gitu ya, ERP, event related potential. Kemudian yang kita analisis misalnya beta, alfa, theta, gamma itu yang disebut sebagai frekuensi domain analysis. Menggunakan tadi Fourier transform, jadi data mentah kita dekomposisi menjadi data gelombang gitu ya. Jadi ini grafiknya adalah grafik gelombang gitu. Nah, di sini kita kehilangan informasi mengenai waktunya. Jadi misalnya ini perekaman 10 menit itu kita tidak tahu gelombang beta itu munculnya di waktu keberapa, gelombang alfa munculnya di waktu keberapa. Kita hanya tahu seberapa banyak, seberapa besar gelombang-gelombang itu muncul gitu ya. Jadi misalnya beta itu sekitar 8 sampai 13 gitu ya. Maka berada di area segini. Ini adalah gelombang beta gitu.
Nah, di sini time domain kita kehilangan informasi frekuensi, jadi kita tidak melihat alfa betanya, kita tidak peduli soal itu. Di sini kita tidak peduli soal timing, kita hanya melihat gelombangnya saja. Kalau digabung gimana? Bisa. Jadi ini namanya time frequency analysis. Jadi kita melihat waktu, x aksisnya waktu, gitu ya. Lalu y aksisnya adalah frekuensi. Lalu kemudian warnanya ini adalah seberapa tinggi kekuatan dari frekuensi itu. Misalnya waktu 0 sampai 1 detik ini gelombang mungkin di antara 10 sampai 15 ini ada merah-merah. Otomatis di sini ada aktivitas yang cukup tinggi di gelombang beta katakanlah gitu ya. Gelombang beta, terus kemudian ini juga muncul gitu. Gelombang gamma yang misalnya di area di atas 30 ini secara umum tidak teraktivasi selama tugas, misalnya kayak gitu. Gelombang theta ini sebenarnya tidak berarti bahwa dia aktif terus gitu ya, tapi ada beberapa teknis yang tidak perlu saya jelaskan di sini. Nah, ini disebut sebagai event related spectral perturbation ya. Jadi menggabungkan analisis time domain dengan frekuensi domain, dan ini cukup kompleks. Dan yang terakhir juga yang sering digunakan namanya machine learning. Jadi menggunakan algoritma machine learning gitu untuk melihat aktivitas fitur-fitur yang mungkin sebenarnya di data ada tapi kita tidak bisa menguaknya gitu ya, tersembunyi gitu. Nah, itu menggunakan machine learning itu juga bisa dilakukan. Lalu kemudian ini adalah overview secara umum proses kita melakukan analisis data gitu ya. Jadi tentu saja kita mengambil datanya dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya perlu dikonversi, terus kemudian dicek misalnya apakah jumlah elektrodanya sudah sesuai, sampling rate-nya sudah sesuai dan lain sebagainya. Kemudian data setiap individu kita proses masing-masing gitu ya. Pemrosesannya itu juga macam-macam. Ini hanya sebagai standar praktis. Jadi kadang-kadang jurnal itu menggunakan metode seperti ini, kadang-kadang ada yang dihilangkan, ada yang ditambah dan sebagainya. Itu semuanya tergantung dari tujuan dan bentuk data. Bisa dilakukan down sampling, jadi mengurangi samplingnya. Tadi kita mengambil, loh kok samplingnya kok dikurangi, misalnya kita mengambil sampling misalnya 1000 Hz gitu ketika pengambilan data, terus kemudian kita down sampling menjadi 250 Hz. Itu kadang-kadang dilakukan gitu untuk mempercepat komputasi gitu ya. Terus kemudian filtering ini untuk misalnya tadi menghilangkan dari listrik gitu ya. Dari listrik kita sudah tahu listrik itu 50 Hz, ya sudah kita target 50 Hz-nya dibuang gitu ya. Terus kemudian ada proses-proses lain yang juga tidak perlu saya jelaskan di video ini. Nah, ini nanti untuk satu individu, untuk satu data itu nanti akan diproses seperti ini dulu. Lalu kemudian kita agregat di semua subjek, semua partisipan gitu ya. Jadi datanya harus diproses satu-satu dulu, baru kita bisa melihat secara umum aktivitas otak di eksperimen itu seperti apa. Lalu kemudian bisa kita lakukan tadi fitur extraction. Pilih yang mana itu tergantung dengan eksperimennya. Ini nanti pembahasan yang lebih rumit lagi. Baru kemudian setelah kita mendapatkan fitur yang kita ambil, baru kita bisa menggunakan statistik gitu ya. Jadi bukan yang dari data terus kemudian kita masukin SPSS atau Jamovi, itu tidak bisa kita lakukan seperti itu gitu ya. Harus menggunakan proses seperti ini dulu. Lalu kita mendapatkan angka-angka fiturnya, misalnya seberapa tinggi gelombang beta selama eksperimen, seberapa tinggi gelombang alfa selama eksperimen. Nah, itu nanti didapatkan angkanya baru dilakukan statistik gitu ya. Oke, demikian adalah dasar-dasar mengenai teori pengukuran elektroencephalografi. Ini hanya sebagai overview saja, jadi ada banyak detail yang tidak perlu saya jelaskan di sini. Lalu untuk detail praktikum saya akan membuat video terpisah untuk sistem praktikumnya. Apabila Anda ingin membaca lebih lanjut, ada beberapa literatur yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama ini adalah pengantar secara umum Dichter dan Faber. Ini cukup simple gitu, dan ada panduan analisis, contoh analisis misalnya mau melakukan
time domain analysis, frekuensi domain analysis, atau time frekuensi analysis tuh di buku ini dia memberikan tutorial. Lalu kemudian ada artikel pengantar secara umum, ini yang simple saja sebenarnya, yang tadi saya jelaskan ini ada di artikel ini gitu. Lalu ini buku wajib apabila Anda ingin mendalami mengenai event related potential ERP atau pengukuran EEG secara umum. Ini adalah bukunya dari Stephen Luck. Ini bisa dikatakan kitab sucinya pengukuran ERP itu, ini buku ini gitu ya. Jadi apabila Anda tertarik untuk melakukan penelitian ERP, Anda harus membaca buku ini. Demikian, terima kasih.